Kami persilakan Bapak Pendeta. Kita akan menyanyi sebelumnya dengan instrumen Tuhan bersabda padaku. Shalom. Shalom. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat kepada seluruh sahabat-sahabat, semua pemirsa, kekasih-kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Hingga saat ini kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membuka firman-Mu. Tolonglah agar kami semua boleh mendapatkan makna sebesar-besar dalam firman Tuhan ini, dan semoga itu dapat kami aplikasi dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus dicurahkan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada jemaat Advent Tumoto Alpha Omega di Cibubur yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan saat ini. Seperti yang saudara-saudara sudah mungkin saksikan, advertensi dari Jemaat Tumoto Cibubur, bahwa judul khotbah kita saat ini adalah penyembuhan di kolam kemurahan. Penyembuhan di kolam kemurahan. Kolam kemurahan tak lain adalah kolam Bethesda. Kolam Bethesda. Bethesda ini adalah kata bahasa Ibrani dari kata Beth dan Zat. Kata Beth artinya rumah. Jadi kita kenal Beth. Beth rumah, El artinya Allah. Jadi rumah Allah kalau Bethel. Sedangkan Bethesda dari kata Beth, rumah, dan Hazard adalah kemurahan. Apa beda anugerah dan kemurahan? Kedua itu adalah berkat dari Tuhan. Anugerah adalah Tuhan memberikan apa yang tidak layak diterima oleh manusia, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Sedangkan kemurahan, Tuhan memberikan apa yang layak diterima oleh manusia. Apa yang layak diterima oleh manusia? Yang layak diterima oleh manusia yang berdosa adalah kematian yang kekal. Namun oleh cinta kasih Tuhan, Ia datang ke dunia dan menebus manusia, sehingga manusia boleh mendapat jaminan hidup yang kekal. Nah, nama kolam ini adalah kolam kemurahan.
Mengapa namanya demikian? Karena kita akan pelajari dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, maka saya mengharap saudara-saudara boleh mengikuti ayat demi ayat yang kita akan baca mulai ayat yang pertama. Bagaimana mujizat di kolam ini membuktikan bahwa Yesus itu berkemurahan kepada umat manusia yang mencari kemurahan Tuhan. Jadi kolam kemurahan ini di sana terjadi kemurahan Tuhan. Penginjil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat ada 34 mujizat Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Namun bukan cuma 34 yang 34 tercatat, yang tidak tercatat kita tidak tahu berapa banyak. Namun Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-25, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 21, mari saudara buka. Yohanes 21 ayat 25 menyatakan demikian. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi bukan cuma 34 mujizat. Cuma yang ditulis 34 cukup untuk kita semua menyaksikan bahwa Yesus itu berkemurahan. Memberikan pada kita anugerah yang limpah. Jadi apa pekabaran yang ingin disampaikan oleh Yohanes saat ia mencatat mujizat di kolam kemurahan ini, di kolam Bethesda ini? Mari kita ikuti ceritanya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 mulai. Kita baca bersama-sama, saudara baca. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sebelum ayat ini kita dapati bahwa Yesus sudah mengadakan perjalanan ke Samaria. Kita ingat dia bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Kemudian dia ke Galilea, di mana ia menyembuhkan anak perwira. Dia sembuhkan dari jarak jauh. Saat ini, ia sudah kembali ke Yerusalem untuk menghadiri acara Hari Raya Orang Yahudi. Nah, di zaman Yesus, ada tiga hari raya besar orang Yahudi. Mungkin saudara ingat, Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun-daunan, atau yang seringkali disebut Hari Raya Tabernakel. Tidak ada informasi dalam ayat ini hari raya apa itu, tapi kemungkinan besar adalah Hari Raya Paskah. Ini adalah kunjungan Yesus yang kedua sejak pelayanannya dimulaikan. Kunjungan yang pertama adalah saat di mana dia menjungkir balikan meja-meja di Ka'bah. Karena orang-orang Yahudi waktu itu sudah menjadikan Ka'bah sebagai tempat untuk mencari keuntungan, bagaikan pasar. Dan Yesus jungkir balikan itu. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus datang lagi ke Yerusalem untuk kedua kalinya. Dan pada hari raya Paskah, hari raya Paskah ini saudara lihat di sana. Pada hari raya Paskah, banyak sekali, ribuan orang boleh datang untuk merayakan hari raya Paskah. Di dalam ayat yang kedua, Anda lihat di sana,
di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Yohanes menginformasikan bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem, ia masuk lewat pintu gerbang domba. Mengapa sampai disebut pintu gerbang domba? Karena para gembala akan membawa domba mereka ke Yerusalem lewat pintu ini, dan kemudian lewat di kolam Bethesda, di mana mereka akan memandikan domba-domba mereka sebelum dibawa ke Ka'bah untuk dikorbankan. Ada kolam untuk memandingkan domba, dan ada kolam untuk pasien yang sakit. Di dalam ayat 3, Anda perhatikan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris, ayat 4 ini tidak ada di dalam terjemahan New International Version atau New English Living Bible. Tidak ada di sana. Karena ada banyak manuskrip yang tidak memuat ini. Mungkin ini adalah tambahan dari yang memiliki Alkitabnya atau manuskrip ini. Ada kepercayaan waktu itu bahwa ada kekuatan gaib yang menggoncangkan air itu. Siapa yang menceburkan dirinya ke kolam pasti akan sembuh. Nah, dalam ayat 3 ini kita dapati bahwa tidak disebutkan ada penderita penyakit lain di tempat itu. Cuma disebut banyak orang timpang, lumpuh, ya, buta. Nah, kalau cuma orang-orang yang berpenyakit demikian, maka buta mungkin tidak sakit, tidak rasa sakit badannya. Orang yang lumpuh, timpang, ya. Karena tidak disebutkan ada penyakit lain, mungkin saja ada. Belum ada COVID saat itu. Jadi banyak orang, berarti banyak keluarga juga yang bisa datang untuk mengunjungi keluarga mereka yang ada di kolam kemurahan ini. Hidup mereka ditopang oleh keluarga atau orang-orang yang lain. Nah, pada hari raya Paskah ini banyak sekali orang, ribuan orang yang datang ke tempat ini. Dan Yesus memilih untuk datang mengunjungi kolam Bethesda ini, kolam kemurahan ini. Mengapa sampai dia datang ke kolam Bethesda ini? Ayat 5. Anda perhatikan di layar Anda ada ayat-ayatnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus datang kepada orang ini. Dia datang ke Yerusalem. Dan salah satu agendanya adalah untuk menyembuhkan orang ini. Dulu saya pikir bahwa orang ini sudah 38 tahun di tempat itu. Tapi ayat ini tidak menyatakan bahwa dia sudah berada di tepi kolam itu 38 tahun. Yang diinformasikan dalam ayat ini adalah bahwa dia sudah sakit 38 tahun. Berapa lama dia berada di tepi kolam Bethesda ini tidak diinformasikan. Dia hanya disebutkan dia sakit 38 tahun. Penyakitnya tidak diberitahukan penyakit apa. Ada yang menyatakan dia lumpuh karena dia tidak bisa berdiri. Ada yang menyatakan mungkin dia penyakit
yang lain yang menyebabkan sampai dia lemah, menjadi sangat lemah sampai tidak bisa berdiri. Untuk saat ini, saya akan menggunakan nama si sakit itu adalah si lumpuh. 38 tahun dia sakit. Nah, dikatakan bahwa orang ini belum pernah bertemu dengan Yesus dan Yesus belum pernah bertemu dengannya. Ia juga belum pernah bertemu dengan saudara jemaat di Temoto di Cibubur. Dia belum pernah bertemu secara pribadi dengan saya dan saudara. Tapi dia tahu siapa kita. Dia tahu orang ini sudah sakit 38 tahun. Sudah berapa tahun saudara dan saya menjadi pengikut Kristus? Tuhan tahu. Sudah berapa tahun saudara dan saya coba untuk berhubungan dengan Kristus? Tuhan tahu. Orang ini kita baca, dia menanti 38 tahun sampai Tuhan datang menyembuhkannya. Kalau saja selama ia sakit ini, ia sudah berdoa dari tahun ke tahun agar supaya boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dia menanti 38 tahun baru menjadi kenyataan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berdoa dan doa kita belum dijawab, coba lihat pengalaman si lumpuh ini. 38 tahun dia menanti. Baru terjadi kesembuhan. Jawaban doanya sesudah 38 tahun. Kalau dia berdoa, sudah pasti dia berdoa kepada Tuhan karena dia menantikan kesembuhan ajaib dari Tuhan. Dia sudah coba macam-macam, tidak bisa sembuh. Karena dia tidak bisa datang kepada Tuhan, maka Tuhan datang kepadanya. Demikian juga dengan kita. Kita belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Muka dengan muka. Tapi Tuhan tahu segala pergumulan kita. Kalau si lumpuh ini boleh bersabar 38 tahun, baru doanya terjawab, saudara dan saya. Marilah kita sabar menantikan waktu Tuhan. Ada lagu yang lagi populer sekarang. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Bukan mungkin terbaik, tapi pasti terbaik. Jangan tawar hati, saudara dan saya. Pada saat kita berdoa dan kita belum mendapatkan jawaban. Ya. Ayatnya yang ke-6 kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika Yesus melihat dan tahu. Dia tahu segala sesuatu, dia tahu orang ini siapa. Dan dia tahu siapa kita masing-masing. Dia tahu kalau kita berbuat salah. Dia tahu akan kesanggupan kita, potensi kita. Jadi janganlah kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu keadaan kita. Baik yang buruk maupun yang benar, yang baik. Tuhan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang aneh. Kalau dia tidak mau sembuh, pasti dia tidak ada di tepi kolam Betesda, kolam kemurahan ini. Seperti kita pergi ke restoran. Tidak mungkin kalau ketika kita sudah duduk di meja makan, kemudian pelayannya berkata, mau makan Pak? Pasti. Yang dia mau tanya makan apa? Bukan yang dia mau tanya mau makan. Ini pertanyaan tidak masuk akal ini sebenarnya yang ditanyakan oleh Yesus. Maukah engkau sembuh? Jawabannya sudah jelas. Namun
Mengapa Yesus dia bertanya demikian? Karena pertanyaan Yesus itu bukan untuk mencari jawaban. Pertanyaan Yesus itu adalah suatu undangan. Undangan kesembuhan. Kalau dia tanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan karena dia tidak tahu bahwa Adam itu tidak ada di mana. Dia tahu, dia lihat Adam. Pertanyaannya itu untuk kegunaan bagi Adam. Dia tahu di mana dia berada. Pertanyaan Tuhan itu adalah suatu undangan. Ya, suatu undangan dan suatu enablement. Suatu pemberdayaan. Ya. Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang kelihatannya tidak masuk akal. Tapi kemungkinan besar juga karena orang ini sudah 38 tahun berada di tepi kolam. Mungkin sampai lupa mengapa dia ada di kolam itu. Sudah puluhan tahun ada di sana. Dia sudah lupa mengapa dia harus ada di kolam itu. Untuk mencari kesembuhan. Sudah berapa tahun saudara dan saya menjadi pengikut Kristus? Untuk jemaat Advent, sudah berapa tahun saudara dan saya jadi anggota Advent? 5 tahun? 10 tahun? 15, 20, 38 tahun? Masih ingatkah saudara dan saya mengapa kita datang ke gereja? Kita datang ke gereja dan rumah ibadah adalah untuk mencari kesembuhan rohani. Agar supaya kita dapat diselamatkan. Tapi kita sering seperti mungkin orang-orang di tepi kolam Bethesda itu. Karena sudah terlalu lama di tepi kolam Bethesda, sampai lupa guna apa ada di situ. Kita sudah terlalu lama menjadi pengikut Kristus. Jadi umat Advent sampai lupa kenapa kita masuk gereja beribadah. Ya. Sehingga rumah ibadah itu datang ke gereja hanya menjadi satu rutinitas saja. Ya. Menjadi satu gaya hidup saja. Lupa bahwa kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk dapat diselamatkan. Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Apa yang dijawab oleh orang ini? Kalau kita lihat di sana. Nah, orang ini pada hari Sabat itu, pada hari Paskah, kalau kita boleh katakan demikian, banyak orang datang di kolam Bethesda itu. Nah, orang timpang, orang buta, orang lumpuh, mereka sudah hidup atas pengasihan orang. Kalau ada orang datang, besuk, kalau orang Manado bilang ya besuk, apa itu? Mengunjungi tempat itu, mereka iba melihat orang-orang ini, mereka mendapatkan berkat materi, uang, dan sebagainya. Dan mereka boleh hidup dengan penyakitnya. Ya, dengan penyakitnya. Dan pada hari raya Paskah, ribuan orang datang, ribuan orang itu berarti berkat yang luar biasa. Sekarang ini si lumpuh ini mendapatkan pilihan. Mau suka dapat uang banyak atau mendapatkan kesembuhan. Mana yang dia akan pilih? Pada kita juga Tuhan memberikan pilihan. Mau uang, harta, atau keselamatan. Mana yang akan kita pilih? Banyak sesuai firman Tuhan akan gagal masuk surga karena cinta akan uang. Demi uang, orang akan melanggar firman Tuhan. Banyak yang sekarang menjadi narapidana karena cinta akan uang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkata pada orang ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah? Berubah itu sulit. Seringkali hidup dalam kesembuhan lebih sulit daripada hidup dengan penyakit.
Kalau ia sembuh, ia harus cari tempat tinggal. Kalau ia harus sembuh, ia harus cari pekerjaan untuk mendapatkan nafkah hidup. Orang yang sakit seperti ini sudah terbiasa terkapar seharian di atas tilam, terkapar di atas kilam, sudah merupakan lifestyle-nya, pola hidupnya. Dan kalau sampai dia sembuh, dia harus keluar dari kolam Bethesda ini. Dia harus cari nafkah sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita disembuhkan secara rohani, ada tantangan-tantangan yang kita akan hadapi. Kalau kita benar-benar disembuhkan oleh Tuhan secara rohani, banyak kehilangan. Ya, banyak mungkin yang berhadapan dengan tantangan pekerjaan yang sudah dia tekuni bertahun-tahun lamanya. 38 tahun seperti ini mungkin. Kita ditolak oleh keluarga kita. Nah, saudara, resiko seperti ini harus kita alami bila kita mau disembuhkan secara rohani. Kalau kita disembuhkan secara rohani berarti kita diubahkan. Pilihan ada pada kita. Pekerjaan, uang, keluarga, atau keselamatan yang Tuhan tawarkan. Alasan ini mungkin yang sampai diberikan karena sudah terlalu lama ia berada di tempat itu sampai dia pikir, ya bisa saja dia bilang, begini Jo. So senang dalam penyakit ini. Ya. Mungkin kita pikir, ya so senang, saya sudah senang. Walaupun tidak rohani, tapi saya sudah sejahtera. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Di dalam ayat yang ke-7, mari kita baca. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia nak jawab ya. Ya seharusnya orang yang sudah sakit, ya mereka membutuhkan kesembuhan. Jawab aja ya. Maukah engkau sembuh? Ya, itu jawabannya. Tapi dia nak jawab seperti itu. Dia menjawab seperti kebanyakan kita. Mengapa keadaan kita seperti ini? Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Dia nak jawab ya. Dia mempersalahkan orang lain. Dia mempersalahkan orang lain. Dia mempersalahkan orang lain untuk problemanya. Dia bilang, saya dalam keadaan ini bukan salah saya. Karena tidak ada orang lain yang akan bawa saya masuk di dalam kolam kemurahan itu. Ya, kolam ajaib itu. Orang lain. Saya tahu ada beberapa teman saya yang tak mau ke gereja lagi. Karena alasannya adalah, karena saudara ini yang menyebabkan saya murtad. Mempersalahkan orang lain untuk kesalahannya. Untuk problemanya. Saya pikir pelajaran yang boleh kita ambil dalam cerita ini adalah bahwa Tuhan ingin menekankan kepada kita semua. Stop mempersalahkan orang lain untuk problema kita. Tuhan berkuasa untuk memulihkan saudara dan saya. Namun Tuhan tidak dapat melakukan suatu mujizat tanpa kita berkehendak untuk dipulihkan. Kalau kita mau dipulihkan, Tuhan akan memulihkan kita. Si sakit ini sudah mempercayakan dirinya pada sahabat dan keluarganya untuk kesembuhan. Tetapi karena sudah terlalu lama, maka mereka pun tidak dapat melayani mereka lagi. Memang kalau kita berharap kepada manusia saja, kita akan gagal. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, pasti akan berhasil.
Di kolam itu yang berlaku adalah the survival of the fittest. Yang kuat itulah yang akan sembuh. Seringkali juga, ya, kalau kita berhadapan dengan sesama kita, the survival of the fittest, mereka lah yang kelihatan makmur. Tapi di dalam Tuhan, semua pasti akan diselamatkan. Kalau berkehendak untuk disembuhkan. Bukan the survival of the fittest. Orang-orang yang sakit di kolam ini menanti sampai sesuatu terjadi, baru mereka akan bertindak untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka mungkin sudah mendengar tentang Yesus dengan segala mujizatnya, tapi mereka tidak menantikan Yesus. Beberapa dari antara kita mungkin seperti orang-orang di tepi kolam Bethesda ini. Kita menanti sesuatu saat yang menyenangkan, baru kita ingin disembuhkan secara rohani. Nanti kalau sudah tamat perguruan tinggi, baru saya mau bertobat. Nanti kalau saya sudah kawin, nanti kalau saya sudah tua, sudah dekat dengan kematian, atau saya sementara menunggu khayal atau mimpi, atau waktu yang tepat, baru saya mau beragama yang benar. Saudara, waktu sekarang adalah waktu yang tepat. Karena Tuhan berkata kepada si lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Dan dia nyatakan juga kepada kita, sahabat ini, maukah kita disembuhkan secara rohani? Jangan tunggu waktu yang lain, waktu yang menyenangkan baru kita mau bertobat. Waktu kita sangat terbatas. Ya. Kita lihat di YouTube, dia bilang, untuk mati tidak perlu jadi tua. Untuk mati tidak perlu sakit dulu. Saudara, waktu sekarang, pertanyaan Yesus kepada kita, maukah kita disembuhkan secara rohani? Jangan tunggu waktu yang lain. Kita baca ayatnya yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tentu ini adalah perintah yang sulit dan mustahil ia lakukan selama 38 tahun. Kalau saja dia boleh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak ada di kolam Bethesda itu. Ini perintah yang mustahil. Banyak sekali juga dalam firman Tuhan. Ajakan perintah Tuhan itu kelihatan mustahil untuk kita lakukan. Tapi dengan dia, katanya di dalam ayat ini, ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Di dalam Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, halaman 203, dikatakan, Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Orang itu dapat saja berhenti serta ragu dan kehilangan kesempatan untuk disembuhkan. Tetapi ia percaya pada kata-kata Yesus dan dalam mengikuti perintah itu ia mendapat kekuatan. Pada waktu Yesus bilang angkat, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalan, Yesus tidak memberikan jaminan kepadanya bahwa dia pasti sembuh. Tapi dia percaya. Ellen G. White mengatakan, di saat dia beriman pada Yesus, saat itulah dia mendapatkan kekuatan. Anda lihat ayat ini. Dikatakan, pada waktu dia diperintah, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi sebelum ia mengangkat tilamnya, ia sudah sembuh. Imannya kepada Yesus menyembuhkannya. Sehingga dia dapat melakukan hal yang mustahil, yang tidak dapat dia lakukan selama 38 tahun. Saudara dan saya pun demikian.
Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan selama ini. Tapi tatkala kita percaya seperti si lumpuh ini, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan itu. Yesus tidak menolongnya untuk membawanya masuk ke dalam kolam, melemparkannya ke dalam kolam itu saat air bergoncang. Dia datang kepadanya pada saat dia masih terkapar di tilamnya. Tilam dan keadaan mana ia mau terbebas. Tuhan datang kepadanya pada keadaannya. Dan Tuhan datang pada kita pada keadaan kita sekarang ini. Dia mau menolong kita, saudara dan saya, melakukan yang mustahil di dalam Tuhan. Perintah Yesus untuk bangun, angkat tilam dan berjalan luar biasa. Tetapi dia sudah dapat berjalan karena dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu dia berdiri bangun, ya, dia angkat tilamnya dan berjalan. Mengapa Tuhan perintahkan kepadanya, angkat tilam, angkat tikar kamu dan berjalan. Tadinya dia tidur di atas tilam itu, sekarang tilam yang dia bawa. Kemungkinan yang Yesus ingin tekankan ialah jangan tinggalkan tilammu di tempat itu, supaya jangan engkau kembali lagi untuk tidur di kolam itu. Engkau sudah sembuh. Jangan lagi tidur di tepi kolam itu. Sebab sudah sembuh. Angkat tuh tilam. Bawa itu. Jangan kembali lagi ke masa lalu. Atau mau balik lagi. Oh, saya mau pulang lagi ke kolam Bethesda. Kenapa? Tempat tidur saya ada di sana, saudara. Kalau saudara sudah disembuhkan secara rohani, ya, angkat semua yang boleh menyebabkan kita untuk kembali di sana. Orang muda, kalau saudara sudah disembuhkan secara rohani, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan meninggalkan sesuatu sehingga kita akan tergoda untuk kembali ke perbuatan-perbuatan kita yang lama. Tuhan bilang, angkat tempat tidurmu, berjalan. Jangan lagi ada kesempatan untuk kita kembali kepada masa lalu sebelum kita disembuhkan secara rohani. Kalau Tuhan perintah, pasti Dia akan menolong dan menguatkan kita untuk dapat berjalan dalam iman. Ada sebutan dalam bahasa Inggris dikatakan, God's commandments are God's enablement. Ya. Perintah Tuhan adalah pemberdayaan Tuhan. Yesus tidak merubah keadaan sekitar dari si lumpuh ini, tapi Dia merubah si lumpuh ini. Dia merubah pola hidupnya. Dia merubah dari lumpuh menjadi orang tidak lumpuh. Begitu pula dengan kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 9 bagian B, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus mengadakan mujizat ini pada hari Sabat. Para nabi, rabi, mereka bilang kamu boleh melakukan hal seperti itu bila keadaan darurat. Namun penyembahan ini bukanlah hal darurat. Kalau ditunda hari berikutnya ya boleh. Namun Yesus ingin menekankan sesuatu pada waktu Dia menyembuhkan si lumpuh pada hari Sabat. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12, ayatnya yang ke-12b. Matius 12, ayat 12b. Saya akan baca. Bahwa Yesus tekankan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat.
Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus tidak merubah hari Sabat. Yang dia nyatakan adalah cara yang benar menguduskan hari Sabat. Nanti kita lihat di ayat 18. Kita lanjut dulu. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 22. Yeremia 17 ayat 22. Mari saudara. Tinggal beberapa menit lagi. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan suatu pekerjaan, tapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang kau telah kuperintahkan kepada nenek moyang. Jadi memang ada catatan seperti ini. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu sesuai dengan ayat Yohanes pasal 5 tadi, ayat 10, 9-10, orang Yahudi itu kebanyakan orang Farisi. Ya. Orang Farisi. Mereka mengatakan kepada orang itu, hari ini Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang akan kita ikuti? Ya? Perintah manusia atau perintah Allah? Yesus bilang kepada si lumpuh, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Orang-orang Farisi ketika melihat tilam itu, ya, terus cari kesalahan, ini orang salah ini. Orang ini salah, melanggar hari Sabat. Itu jiwa orang Farisi. Orang-orang yang mempunyai jiwa Farisi ada di dalam jemaat. Yang cari-cari salah di jemaat, itu model-model orang seperti ini. Ya, cari-cari salah. Ini tilam ini yang diangkat oleh orang ini, yang dibawa oleh si lumpuh ini adalah bukti mujizat Tuhan. Bagi si lumpuh ini yang dia bawa adalah kesaksian bahwa ia telah sembuh oleh seorang. Tapi bagi orang Farisi itu adalah pelanggaran. Ada orang-orang dalam jemaat yang sudah diubah oleh Tuhan, tapi ada jiwa-jiwa Farisi yang mau suka cari-cari salah, bicara luar biasa, sampai mereka lebih hebat dari Tuhan. Tuhan bilang bangun, angkat, berjalan. Orang Farisi bilang, kamu kasih lepas itu. Kamu melanggar hari Sabat. Mana orang mau pilih? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Tentu ya, kita harus ikut perintah Tuhan. Jangan kita dengar manusia saja. Firman Tuhan menjadi patokan kita. Orang Farisi ini petinggi-petinggi orang Yahudi. Jadi ada juga orang-orang Farisi petinggi-petinggi jemaat. Tapi semoga bukan kita semua ya. Ya. Jadi orang Farisi punya tabiat, punya talenta cari-cari kesalahan. Dan ya, kalau itu ada di dalam jemaat, saudara dan saya semua ada talenta cari kesalahan, Farisi orang. Ya. Amin, saudara. Angkat tangan tuh, amin. Semoga saudara bukan Farisi. Ya. Mari kita ikut perintah Tuhan, bukan ikut perintah manusia. Amin. Saudara-saudara, kita lanjut. Ayat 12. Ayat 12. Akan tapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan itu. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan. Berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Memang misi daripada Yesus bukan datang untuk menyembuhkan semua orang sampai yang tidak percaya. Dia datang ke kolam Bethesda
karena yang sudah sakit 38 tahun ini mempunyai kerinduan untuk kesembuhan ilahi. Dan Tuhan tahu bahwa orang ini perlu disembuhkan. Dan dia datang ke sana. Karena Yesus datang ke sana karena orang ini tidak bisa datang kepada Yesus. Kalau saudara dan saya punya kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan rohani, Tuhan pasti datang pada saudara dan saya. Kemudian di ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, saudara, ini kata yang di dalam ayat ini, dia bilang, Yesus bertemu dengan dia. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, bukan begitu bunyinya. Ya. Ada di dalam Alkitab MILT, Modified Indonesian Literal Translation, yang dibuat pada tahun 2008. Saya akan baca terjemahannya. Dia berkata begini, ayat ini. Setelah hal-hal itu, Yesus menemui dia di bait suci dan berkata kepadanya, lihatlah engkau telah menjadi sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi atasmu. Bahasa Inggris bilang, and Jesus found him. Jadi Yesus bukan kebetulan bertemu, bukan. Yesus cari dia. Yesus cari di Ka'bah. Sebab memang kalau kita baca bahwa orang yang sudah sakit dan disembuhkan, dia mempunyai kewajiban datang ke Ka'bah untuk membawa korban syukur. Korban syukur bahwa dia telah disembuhkan secara luar biasa oleh Tuhan. Dan Yesus tahu orang ini akan datang di Ka'bah. Dan Yesus menemui dia. Dalam bahasa Yunani, yang mereka tahu bahasa Yunani, yaitu heuriske. Dari kata ini kita kenal, banyak orang yang kenal kata eureka. Eureka. I have found. Telah aku temukan. Ini kata ini menjadi terkenal karena ada seorang yang bernama Archimedes dari Sirakusa yang hidup di tahun 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah ahli matematika, penemu dari Yunani yang terkenal. Dia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Hieron kedua, raja di Sirakusa. Dia menjadi sahabat dari Archimedes. Dan ini raja, dia meminta kepada seorang tukang emas untuk membuat mahkotanya. Mahkotanya dibuat supaya emas tulen. Dan si tukang emas ini orang sedikit penipu. Jadi pada waktu selesai ini mahkota, ini Raja Hieron II, dia panggil Archimedes yang ahli matematika dan sebagainya. Dia bilang, coba tes ini mahkota ini. Saya ragu kalau ini 100% emas tulen. Dan Archimedes pun, karena dia terkenal orang pandai, dia belum pernah tahu caranya bagaimana mau cari tahu 100% kan tidak 100%. Jadi dia jalan-jalan di tempat umum dan dia lihat di sana ada tempat mandi. Dia buka seluruh bajunya, dan dia mencelupkan dirinya di atas kolam kecil untuk mandi itu. Pada waktu dia celupkan dirinya, menjemurkan dirinya, waktu dia lompat masuk ke dalam, air yang banyak juga keluar dari kolam yang dia masuki. Terus dia dapat ide. Baru dia berkata, Eureka, sudah kutemukan. Dia katakan, dia berteriak, sudah kutemukan. Ya, dia
temukan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Dia boleh memecahkan masalah tersebut. Dia melihat bahwa air dalam bang mandinya tumpah keluar sebanding dengan berat tubuhnya. Dan dia menyadari bahwa efek tersebut dapat digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota di sang raja. Tanpa sadar, dia terus bilang, sudah kutemukan. Yang dia pakai itu kata Eureka itu. Dan si tukang emas itu dibunuh. Karena kedapatan bahwa mahkota yang dibuatnya itu dicampur dengan perak. Dan kata Yunani Eureka itu sama dengan yang ada di dalam ayat ini. Bahwa Yesus menemui si lumpuh itu. Bukan kebetulan, dia cari. Yesus mencari dia. Kata-kata yang luar biasa. Si lumpuh pergi ke bait Allah. Dan Yesus tahu di mana Yesus akan menemuinya. Yesus menemuinya untuk menyatakan bahwa ia telah sembuh secara fisik dan rohani. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan anggap kemurahan Allah itu murah. Dan mujizat Yesus itu punya makna. Pada waktu Yesus berkata kepadanya, stop berbuat dosa lagi, menyatakan bahwa memang ia selama ini sudah berbuat dosa. Kalau kita perhatikan tuh kata itu, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang tersirat di sana? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau bahasa Manado itu jangan lagi datang-datang terlambat di gereja. Maksudnya apa? Apa baru kali itu dia lambat di gereja? Jangan lambat-lambat lagi, jangan datang lambat lagi ya. Itu kata lagi itu memberi informasi saudara lambat-lambat sebelumnya. Jadi pada waktu Yesus berkata kepadanya, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Maksudnya Yesus bilang, nah memang ada buat-buat dosa. Stop buat-buat dosa, jangan yang lebih buruk lagi yang jadi. Jangan masuk neraka. Ya, jangan kamu masuk neraka. Dosa apa yang dibuat oleh si lumpuh ini? Dia tidak bisa merampok bank, tidak berbuat zina, tidak macam-macam. Dosa apa kalau begitu? Saudara, jangan main-main. Banyak juga ini orang-orang selumpuh begini. Ya, kalau saudara ke Jakarta atau di kota-kota besar, banyak pengemis pendusta. Coba kita tanya, Pak, sudah makan ya? Oh, belum makan dari kemarin. Padahal dia baru makan. Begitu pula mungkin si lumpuh ini. Karena penyakitnya, ya dia tidur-tidur. Ya, bikin kelihatan memang sakit sekali. Padahal tidak sakit. Ya. Dia bilang, atau dia mengeluh-mengeluh. Orang iba kasih uang. Bapak dusta, ya, berdusta. Ya, ada dusta pikiran. Saudara dan saya yang duduk-duduk sekarang sementara mendengar firman Tuhan bisa saja berbuat dosa. Amin, saudara. Angkat tangan kalau amin. Oh betul. Ada banyak angkat tangan. Yesus bilang, sedang engkau melihat orang dan marah, engkau sudah apa? Membunuh. Engkau melihat perempuan, ada bapak dia begini di gereja, lihat perempuan cantik lewat, ada kemauan yang tidak benar, Yesus bilang engkau sudah berzina. Jangan saudara pikir orang bapak dia yang begini seperti si lumpuh aman dari dosa. Tuhan bilang kepada si lumpuh itu, sekarang saya sudah dapat engkau di Ka'bah, stop berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah disembuhkan secara rohani, tilam itu angkat, jangan berbuat dosa lagi. Engkau dan saya telah sembuh. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia lihat, wah Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus, oleh si lumpuh ini. Ketika dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus, pelajaran sekolah sahabat tadi bersaksi.
Ya, bersaksi. Dia terus saksikan kepada orang lain bahwa yang sembuhkan saya adalah siapa? Adalah Yesus. Kalau saudara dan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, pasti akan bersaksi. Pasti akan bersaksi. Orang tanya, kok tadinya saudara tidak bisa angkat tilam, sekarang engkau berjalan angkat tilam? Yesus yang sembuhkan aku. Kalau ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, tadinya pemarah sekarang sudah kemudian orang yang lemah lembut dan sebagainya. Kenapa kamu sudah begini? Tuhan yang sembuhkan aku. Amin, saudara. Jadi, sesudah dia mengalami pembaruan hidup, dia pasti menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sudah mengalami mujizat, jangan lupa kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ayat 16, 17, 18 kita baca. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Dan ini Yohanes 5 ayat 18 menjadi suatu seringkali menjadi masalah dalam pengurusan Sabat. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau saudara buka ini ayat 18 di dalam terjemahan lama, itu kata meniadakan Sabat, bukan meniadakan. Jawaban, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18, terjemahan lama, saya baca terjemahan lama. Sebab itu makin sangat lagi orang Yahudi mencari upaya hendak membunuh dia. Bukan saja sebab melanggar hukum Sabat, melainkan sebab ia mengatakan Allah itu Bapanya sendiri, menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi itu meniadakan sebenarnya melanggar hari Sabat. Yesus dia mau menyatakan bagaimana boleh menyucikan hari Sabat dengan benar. Dia tunjukkan cara yang benar. Bukan dia merubah hari Sabat. Hari Sabat tetap ada, tapi caranya yang dirubah. Bahwa pada hari Sabat boleh mengadakan atau melakukan hal-hal yang terbaik. Saudara-saudara sekalian yang dikasihani Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudara kita ambil pelajaran dari cerita ini. Hati-hatilah bila kita mau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tuhan sudah mengampuni si lumpuh, tapi mereka masih melihat bahwa ia adalah orang berdosa yang luar biasa. Yesus di kolam Bethesda menunjukkan kemurahan dan anugerahnya kepada kita semua. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, asal kita punya kehendak untuk dapat disembuhkan secara badani dan rohani. Kalau kita mau disembuhkan secara rohani, ada perubahan dalam hidup. Ya, perubahan dalam hidup. Kalau kita masih sama seperti yang dulu, seperti selumpuh ada tetap di atas tilamnya, belum berubah. Tuhan bilang, angkat tilammu, ya, bangun angkat tilammu dan berjalan. Mustahil kelihatannya, tapi Tuhan menguatkan. Kalau saudara dan saya mau diubahkan oleh Tuhan, jangan ragu. Tuhan pasti menguatkan kita. Lakukan apa yang diperintahkannya. Walaupun perintahnya itu bertentangan dengan tradisi dan perintah-perintah petinggi-petinggi jemaat. Tuhan kiranya memberkati saudara, para pemirsa, anggota jemaat Tumoto Cibubur. Semoga kita semua diberkati Tuhan, kita disembuhkan secara badani dan rohani. Terpujilah nama Tuhan, Sabah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan atas firman yang sudah dibawakan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Kita semua tentu punya kerinduan untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. Namun kita harus action untuk bisa berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pendeta Mambu yang sudah membawakan firman Tuhan.